Shalom sahabat podcast Curhat bersama New Life. Berjumpa lagi bersama kami tim Curhat bersama New Life yang akan setia menemani Anda 30 menit ke depan. Yang mau bertanya, yang mau curhat, mungkin sahabat curhat pada malam hari ini merasa seorang diri, sedang bergumul, sedang memiliki sakit penyakit, atau merasa tidak ada jalan keluar untuk setiap masalah yang saudara sedang alami. Jangan ragu untuk curhat kepada kami dengan menghubungi kami di 0819 081 7 4 kali 1 atau bisa langsung komen di kolom komentar. Dan pada malam hari ini kita mengangkat tema tetap setia melayani Tuhan meskipun kita masih menunggu janjinya. Nah, saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Mungkin untuk daerah Kota Batam sudah tahu siapa beliau ya. Sangat setia melayani Tuhan. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Kak Deborah. Selamat malam juga Sis Anneke. Gimana kabarnya nih Kak? Kabarnya puji Tuhan sehat, bersemangat, dan tetap antusias. Tetap antusias, iya. Wajib itu. Wajib, iya. Kalau misalnya di daerah Kota Batam, setahu saya untuk yang melayani ya di bidang kerohanian agama Kristen pasti udah tidak asing dengan Kak Deborah. Tapi mungkin sahabat curhat masih pengen tahu Kak Deborah melayani di mana aja dan apa aja sih yang Kak Deborah layani seperti itu. Oke. Sekali lagi saya perkenalkan nama lah ya. Boleh. Nama saya Deborah Selenisi Hombi, tinggal di Batam. Bicara tentang pelayanan, sedikit saya akan berbagi ya. Sebenarnya bicara waktu pelayanan saya sudah 18 tahun hamba Tuhan di dalam tahun 2026. Setelah full time gitu kan. Cuman waktu saya 10 tahun kerja juga di situ saya sudah melayani Tuhan juga. Jadi bisa dikatakan sudah 20 tahun lebih lah sudah aktif di pelayanan. Nah, sekarang ini pelayanan apa yang sedang saya kerjakan? Salah satu yang saya percaya adalah setiap kali ada kesempatan melayani, maka saya akan pakai itu dan pergunakan untuk melayani. Salah satu yang saya lakukan di Kota Batam adalah pelayanan dalam bentuk doa. Jadi saya juga salah satu bagian daripada jaringan doa di Kota Batam. Dan juga menjadi kakak rohani bagi orang-orang muda, anak-anak remaja, baik di komunitas kampus, sekolah, dan gereja. Dan juga salah satu pelayan juga yang beberapa kali bahkan sering juga bergabung dengan para wanita-wanita dan membantu juga di dalam pelayanan ibadah raya di gereja lokal dan juga di beberapa pulau. Itu aja lah dulu. Iya, tadi saya sampai hitung udah lebih dari 10. Udah dikenal banyak orang nih di Kota Batam. Ya. Tapi gimana sih Kak awal mulanya Kak Deborah sampai memberikan hati untuk melayani? Awal mulanya terjun ke dunia pelayanan tuh. Kalau awal mulanya kenapa melayani ya? Tentu didasari awalnya senang aja sih kalau hidup berguna bagi orang, berdampak bagi orang, itu yang mendasari. Tapi kenapa sampai terjun benar-benar sepenuh waktu ke ladang pelayanan, bahkan meninggalkan dulu pekerjaan yang sudah menghasilkan uang. 10 tahun saya kerja di perusahaan dan setiap bulan dapat gaji lumayan. Tetapi akhirnya saya tinggalkan. Kenapa tinggalkan? Saya tahu saya sedang dipanggil dan saya penuhi menyiapkan panggilan itu. Dan panggilan itu sudah lama saya tunda dulunya. Pada akhirnya menyerah juga. Jadi itulah yang membuat saya kenapa sampai melayani Tuhan dan menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan, diawali daripada senang jika berdampak kepada banyak orang dan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Tadi Kak Deborah sendiri mengatakan sudah hampir kurang lebih 20 tahun melayani Tuhan. Di dalam pelayanan itu pernah merasa lelah dan hampir menyerah nggak Kak? Mungkin bisa ceritakan mungkin sedikit pengalaman yang membuat Kak Deborah akhirnya sampai merasa lelah. Kalau ini ya, akhirnya jadi baper jadinya ya. Jadi baper. Pernyataan menyentuh keperasaan. Tapi tidak. Kalau dibilang pernah menyerah, mungkin
beberapa kali lah. Bahkan. Karena memang sekalipun ini pengalaman saya ya, saya sudah totalitas menyerahkan hidup ke pelayanan. Satu, tidak semua lingkungan itu support kita, tidak semua, dan tidak semua keadaan itu bisa menjadi tempat yang menerima kita. Jadi, dan ada banyak hal. Kalau tadi pertanyaan Anda pernah nggak menyerah, saya katakan beberapa kali. Bahkan pernah juga sampai saya melayani pelayanan ini seperti tidak ada arah dan tujuan. Aktivitas pelayanan terus dilanjutkan, terus berlangsung, tetapi dalam pemikiran saya seperti juga tidak ada tujuan yang jelas. Itu saya pernah di area itu. Tidak ada tujuan yang jelas. Iya. Lalu apa yang menguatkan Kak Deborah kembali sampai akhirnya Kak Deborah, kadang ada yang saya lihat mungkin dari sebagian teman saya udah merasa lelah, udah melayani all out gitu kan, tidak dihargai, akhirnya dia mundur dari pelayanan gitu. Tapi Kak Deborah sendiri memilih untuk tetap setia hingga saat ini tuh, apa sih yang menguatkan Kak Deborah? Salah satu memang yang harus kita ingat, kita sedang apa, lagi ngapain, dan untuk apa, gitu kan? Jadi saya tahu saya di dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, bahkan hidup di dunia ini, saya tidak kebetulan Tuhan punya tujuan. Saya tahu saya sedang diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani Tuhan berdapat bagi banyak orang. Jadi dengan saya mengingat hal itu, maka saya harus menyadari bahwa itu salah satu tujuan saya hidup. Sehingga dalam situasi tadi tidak punya arah tujuan, tidak ada kejelasan hidup, bahkan nggak ada yang menjamin. Kita kan masih muda nih. Betul. Kan perlu misalnya ingin masyarakat dulu ada kebutuhan-kebutuhan yang agak lebih maju lah. Dan itu butuh uang kan? Betul. Sementara saya pelayanan sukarela gitu kan. Sampai saya pernah berpikir, kayaknya lebih beruntung orang yang tidak melayani daripada yang melayani. Gitu kan? Iya. Nah, dalam hal semua keadaan itu ada pertanyaan, apa rahasianya? Saya hanya tahu bahwa Tuhanlah tempat saya untuk membawa semua perkara itu. Makanya saya seringkali kalau doa yang Mazmur 121 itu seperti senjata perang saya itu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan Allahku yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa teman-teman yang kami kasihi, yang saya kasihi, saya sampaikan ini? Pada akhirnya pun pimpinan kita, Bapak Ibu Gembala kita, keluarga kita, ada kalanya semua mereka tak bisa menolong kita. Jadi kita larinya ke Tuhan, karena Tuhan yang memanggil, maka kepada Tuhan kita bawa semua perkara kita. Kepada Tuhan ya. Kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya Kak Deborah malam hari ini sahabat curhat menyaksikan, aduh, kayaknya gesekan-gesekan terberat itu, pergumulan terberat itu ternyata datangnya dari orang-orang yang melayani juga gitu. Bingung, ini melayani lagi atau enggak, apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, saya juga pernah di fase itu ya. Kalau yang harus dilakukan, tetap saya itu memberikan, karena dari pengalaman pribadi, dimulai dari bawa ke Tuhan sih. Bawa ke Tuhan, tapi nanti katanya mental health lah, apa kalau masih di dalam gitu. Saya bawa ke Tuhan. Dan kalau Ane bilang tadi mental health itu saya jujur aja. Saya pernah hampir cari psikolog. Nah, tapi perkaranya panjang ya. Saya pernah. Saya seorang konselor menghadapi masalah di pelayanan ya, bukan masalah yang lain, masalah pelayanan yang tadilah situasi orang terdekat dengan semuanya. Kenapa saya cari psikolog? Karena konselor, saya pikir hanya konselor. Jadi saya saat itu tidak butuh konselor, saya butuh psikolog. Gitu. Tapi yang nyatanya adalah saya selesai di dalam ruang doa. Ya, selesai dalam ruang doa. Jadi untuk hal apapun ya, tetap doa lah. Menurut saya, salah satu langkah yang paling tepat, yang paling aman untuk dilakukan menyelesaikan masalah.
Dan setelah itu memang perlu ada teman curhat. Karena kita kan punya jiwa dan perasaan ya. Ada orang tipikalnya mungkin harus ada rekan. Nah, selain berdoa tadi, carilah teman curhat yang dewasa, yang benar-benar kita tahu bahwa dia adalah orang yang dapat memotivasi dan mensupport hidup kita. Nah kalau misalnya sahabat curhat, kayaknya nih Kak Deborah ini bisa diajak curhat nih gitu kan. Mungkin bingung juga kan mau curhat di Kota Batam ini, curhat sama siapa ya, jangan sampai melamun di jembatan satu gitu ya. Lebih baik curhat ke tempat yang tepat gitu. Kalau misalnya sahabat curhat menyaksikan, pengen misalnya curhat ke Kak Deborah gitu, boleh nggak sih Kak? Itu sebuah berkat ya, berkat. Jadi kalau teman-teman ada yang mau curhat, boleh-boleh aja. Karena memang sampai hari ini saya seringkali dihubungi orang masalah curhat. Masalah curhat. Ya, silakan. Ya silakan. Apapun itu, ada biaya nggak sih Kak? Misalnya kan kalau sama konselor biasanya ini ada biaya ya apa gitu. Biayanya tinggi memang. Biaya tinggi. Itu tarif kerjaan surga. Doakan saya supaya saya bisa dipakai Tuhan untuk menolong Anda dalam curhatan yang Anda sampaikan. Oh, luar biasa sekali. Iya, jadi buat sahabat curhat jangan ngerasa seorang diri ya. Jangan kalau misalnya punya masalah jangan bergumul sendiri ya. Jangan sampai mental health tadi ya. Ada nih podcast curhat bersama New Life ya. Ada Kak Deborah juga. Boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1 atau langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Nah, Kak Deborah, ada istilah katanya tidak baik kalau seorang diri saja gitu ya. Nah, apakah Ibu pernah merasa, Kak Deborah pernah ngerasa seorang diri nggak saat melayani Tuhan gitu? Pernah, bahkan sering. Sering juga. Karena seorang diri. Seorang diri. Nah, bukan soal seorang diri sih ya. Itu ada di sebenarnya kalau di dalam hal konteks seorang diri itu kan bukan masalah ada 1, 2, 3 orang, itu kan masalah perasaan ya. Oh, masalah perasaan. Itu pernah lah, karena ada hal-hal kadang memang kita berharap orang memahami kita, namun mereka juga nggak paham. Sementara kadang kita punya kebutuhan untuk dipahami ya. Nah, dan kita nggak menemukan itu di sekeliling kita, sehingga memang kita merasa seorang diri. Pernah juga ya. Pernah juga, walaupun mungkin ada tim, tapi pernah ngerasa seorang diri. Nah, terus kalau pas lagi di posisi seperti itu, apa yang Kak Deborah lakukan? Saya kalau posisi seperti itu memang akhirnya saya bisa mengambil waktu untuk menyendiri. 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 Nah, kembali ya berhubung karena kalau kita sudah punya pengalaman, sadar atau tidak pengalaman itu akan menjadi sebuah hal yang akan kita ulangi lagi. Nah, karena banyak sekali pengalaman saya di dalam doa tadi, persoalan yang tak selesai, maka jatuhnya juga ke doa. Jadi saya berbagi ya teman-teman di sini. Tapi ini pengalaman saya. Saya sering kalau malam-malam mau tidur, kadang kan nggak bisa kita langsung tergeletakkan. Nah, disitulah saya mengambil kesempatan berdoa dengan Tuhan, curhat sampai tuntas. Nah, berdoa sampai tuntas. Tuntasnya adalah kita sampaikan semua apa yang di hati kita. Masalah waktunya kapan itu terjadi atau tidak, saya berkata itu bukan urusanku. Tetapi saya sampaikan itu semua ke Tuhan. Karena lepas daripada terkabulnya doa kita seperti yang kita minta, ada satu hal setelah saya baca buku dikatakan begini. Berdoa itu bukan soal untuk Tuhan mengabulkan doa kita atau tidak, tapi di dalam doa kita belajar menselaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Sehingga keinginan kita jadi selaras dengan keinginan Tuhan. Jadi menjadi sebuah pegangan saya. Jadi kalau keinginan saya selaras dengan keinginan Tuhan, aman sudah. Aman sudah. Makanya yang terberat tadi masalah pun aman gitu ya. Iya. Nah,
Kalau misalnya ada yang sudah berdoa gitu kan, orang kadang berdoa pengen langsung dapat jawaban, Iya. tapi bertahun-tahun Iya, tidak terjawab. Apa pesan yang mau Kak Deborah sampaikan? Kadang orang ngerasa udahlah hopeless Iya. gitu, udah nggak mau berdoa lagi gitu. Iya. Saya rasa ini dialami banyak orang ya, karena pertanyaan ini juga saya alami juga. Saya kalau menanggapi hal itu, saya akan lihat di saya, masih perlu nggak saya doakan atau tidak, gitu. Betul. Kalau merasa masih perlu, doakan. Kalau memang merasa itu sudah serahkan ke Tuhan, ya serahkan. Yang penting bawa diri kita ke Tuhan. Nanti Tuhan akan berikan lagi kita hal yang baru yang lain. Bisa jadi mungkin itu tidak perlu lagi harus menjadi pokok doa. Tapi makanya doa itu juga penyerahannya, bukan ngotot gitu ya. Berdoa itu juga sebuah bentuk penyerahan, bukan harus ngotot karena satu hal yang kita tahu. Ada istilah saya baca buku gini, kalau Tuhan mengabulkan semua permintaan saya, mungkin saya akan hancur, kira-kira gitulah. Iya. Kalau Tuhan mengabulkan semua yang saya doakan, jangan-jangan saya hancur. Jadi percayakan saja apapun situasi, keadaan yang kita alami, dan apalagi itu sudah kita doakan ke Tuhan, merdekalah untuk hal itu. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tetap jalani hari-hari yang bersukacita dalam Tuhan. Nggak usah jadikan beban berat doa-doa yang belum terkabul. Itu menurut saya. Jadi nggak usah semuanya, kalau memang rasanya udah nggak usah didoain lagi gitu ya. Iya. Tapi selama 20 tahun Kak Deborah melayani, hal terberat apa yang harus Kak Deborah hadapi dalam pelayanan? Hal terberat itu yang saya pernah alami, sebuah pertanyaan. Apanya ending finish goal pelayanan yang saya lakukan? Nah, mungkin karena saya kan tidak melayani atau tidak seorang Bapak Ibu Gembala ya. Secara bentuk fisik kan saya nggak punya gitu kan. Kalau mungkin saya Bapak Ibu Gembala, goal saya adalah memajukan pelayanan pengembalaan. Betul. Saya kan tidak melayani anak-anak muda, melayani di pulau-pulau, mengajar anak-anak di lokalisasi. Saat saya pulang ke rumah, nggak ada yang saya punya. Tahu kan? Nah, jadi yang terberatnya itu jika saat muncul sebuah pertanyaan, endingnya apa ini Tuhan? Karena saya ngerasa yang kerjakan semua untuk orang, kira-kira gitu. Dan saya pernah di area itu merasa apa? Udah sibuk, udah capek, tapi saya nggak punya apa-apa. Tetapi pada akhirnya waktunya Tuhan menjelaskan bahwa memang tiba saatnya Tuhan melihat, waktunya Tuhan menjelaskan, Dia akan jelaskan dan berikan itu kepada kita. Dan tahun ini saya mendapatkan hal itu. Oh iya, keren. Luar biasa. Tahun ini Tuhan menjelaskan. Padahal ini tahun baru satu bulan. Desember sih, Desember. Oh, Desember 2002, udah akhir-akhir mau tahun ini ya. Oh, luar biasa. Iya. Ada nggak sih Kak Deborah ayat atau firman Tuhan yang begitu menguatkan Kak Deborah dan Kak Deborah pegang itu terus hingga saat ini? Ada 2 ayat yang saya ini dilatar belakangnya dari pengalaman saya di masa-masa kelam saya, di masa-masa tidak punya apa-apa, atau istilahnya lebih tepat masa-masa suram. Masa-masa suram. Masa-masa suram saya ada 2 ayat, yaitu Yeremia 29 ayat 11 yang berkata begini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku melalui kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan kamu masa depan yang penuh harapan. Itu satu, Yeremia 29 ayat 11 dan Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang gagal dalam rencanamu. Ini senjata saya yang saya sudah pakai dan memang bisa dikatakan firman Tuhan itu ampuh.
Tuhan tidak pernah gagal. Hingga akhirnya Kak Deborah tetap setia di dalam pelayanan gitu ya. Nah kalau misalnya Kak Deborah lihat nih ada anak-anak muda zaman sekarang nih gitu kan, Kak Deborah juga kan banyak bergaul dengan anak-anak muda. Anak-anak muda kalau bicara soal kesetiaan mungkin ada yang udahlah nggak cocok di sini, pindah deh ke tempat lain, nggak cocok sini, banyak kok masih yang butuhin saya untuk pelayanan kayak gitu. Nah kalau pindah-pindah seperti itu gimana sih Kak pesannya? Kalau pesan saya kepada generasi orang-orang muda yang tidak aman di tempat A, memilih pindah ke tempat B. Khususnya masa-masa usia remaja itu adalah menurut saya sebuah langkah yang kurang tepat. Karena kesetiaan itu sebenarnya menolong kita untuk kita tetap ada di track yang benar. Kesetiaan itu menolong kita, menjaga kita untuk ada di jalan yang benar. Nah, kalau kita sudah ada di jalan yang benar, berarti menolong kita untuk cepat sampai kepada tujuan. Jadi kesetiaan adalah salah satu kunci rahasia untuk kita sukses dan mencapai apa yang kita sedang rencanakan dan cita-citakan. Tapi satu hal, tidak ada katanya kesetiaan tanpa pengorbanan. Pengorbanan. Kesetiaan membutuhkan pengorbanan, tapi kesetiaan menolong kita untuk bisa sampai cepat ke tujuan yang kita rencanakan dan yang Tuhan sedang siapkan. Keren nih sahabat curhat, kesetiaan itu butuh pengorbanan ya. Jadi walaupun mungkin berkorban waktu banyak tidak dihargai, tetap setia. Ada gesekan-gesekan tetap setia gitu ya, setia dalam perkara-perkara kecil ya Kak Deborah ya. Nah ada kata-kata hari ini nggak sih Kak Deborah? Tadi udah banyak sih sebenarnya kata-kata yang luar biasa ya, quotes-quotes yang disampaikan. Mungkin buat sahabat curhat nih kata-kata hari ini dong. Jadi kata-kata hari ini, jadilah dan tetaplah menjadi pribadi yang setia. Sebab ada upah kesetiaan yang akan kita saksikan nantinya. Dan itu membuat kita melihat bahwa sesungguhnya setiap pengorbanan itu bukan sia-sia. Tapi setiap pengorbanan membuat kita akan menerima berlipat kali ganda dari apa yang pernah kita berikan. Jadi tetaplah setia. Jadi tetaplah setia gitu. Dan menurut Kak Deborah sendiri, untuk kita bisa tetap setia, perlu nggak sih Kak kita memiliki, tadi Kak Deborah ada sampaikan kan, Kak Deborah juga merupakan kakak rohani ya dari banyak anak-anak muda. Perlu nggak sih mentor itu, peranan mentor atau kakak rohani, pemimpin rohani? Bukan cuma perlu, itu sangat penting ya. Sangat penting. Bagi seorang sampai muda, remaja, carilah mentor yang bisa mementorin hidupmu. Supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak mungkin waktu atau keputusan-keputusan yang kita lakukan nanti yang sia-sia. Karena kita, mentor itu seperti pagar. Mentor itu kakak rohani seperti pagar untuk kita. Jadi itu sangat perlu bagi seorang pemuda remaja untuk memiliki mentor atau kakak rohani. Itu carinya di mana tuh Kak? Carinya salah satu di New Life. Satu, dan terjadi mungkin di komunitas gereja yang pastinya cari dengan orang yang kamu lihat dia kehidupannya menghasilkan buah lah ya, buah-buah yang baik, sikap yang baik, yang benar, yang membangun. Itu sih salah satu yang perlu dilihat. Oh, luar biasa sekali. Jadi kita lihat dari buah-buah dari orang tersebut ya, benar. Layak nggak sih untuk dijadikan mentor gitu. Oh, keren sekali. Nah, Kak Deborah boleh nggak sih berdoa untuk sahabat curhat nih? Kalau misalnya sahabat curhat ngerasa, aduh aku males deh untuk hal-hal setia, ya udah deh, yang penting datang ibadah cukup gitu. Tapi ingin selalu setia di dalam pelayanan, tapi lagi bergumul karena banyak pergumulan seperti itu di dalam pelayanan, boleh dibantu dalam doa. Baiklah, kepada semua sahabat curhat, ingatlah bahwa Tuhan Yesus setia pada kita.
Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, dia setia. Maka perlu kita buka hati kita supaya kesetiaan Tuhanlah yang memenuhi kita. Itulah kekuatan kita untuk setia. Karena kalau dari diri kita tidak mudah untuk setia. Tapi saat kita buka hati, biarkan Yesus memenuhi kita, maka kesetiaan dari Tuhan Yesus, itulah kekuatan kita untuk menghasilkan buah kesetiaan. Maka saat ini kita akan berdoa, kita buka hati kita kepada Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau setia dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memberikan janji-Mu kepada kami. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau setia. Maka setiap kami yang mendengarkan Tuhan acara ini, sahabat curhat yang ada, kami buka hati kami. Penuhilah hati kami dengan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Tinggallah dalam hati kami Yesus, sehingga kesetiaan-Mu menjadi kekuatan kami untuk setia. Baik kami setia melayani gereja, bahkan kami setia dengan apa yang dipercayakan oleh setiap Tuhan orang tua kami, guru-guru di sekolah, di kampus, bahkan setiap komunitas kami, bahkan di pekerjaan. Karena kesetiaan kami adalah kesetiaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan kami percaya ada upah dari kesetiaan di mana kami akan bisa menikmatinya. Maka mampukan kami untuk setia seperti yang Tuhan Yesus mau, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan jika ada mungkin kami di antara kami persoalan-persoalan di pelayanan dimanapun yang membuat kami ingin mundur dari pelayanan, kami katakan bersama Tuhan kami mau tetap setia. Maka hiburkan, kuatkanlah setiap sahabat curhat kami yang sedang dalam masalah. Engkau berikan ketenangan pada mereka, pimpin mereka sehingga masalah itu tidak menghalangi mereka, tidak membuat mereka mundur, tapi masalah itu mereka lewati bersama Tuhan. Mereka terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak buat doanya Kak Deborah, buat nilai-nilai yang sudah dibagikan. Saya percaya, saya pribadi dan sahabat curhat yang menyaksikan terberkati ya, dan boleh tetap setia di dalam pelayanan. Terima kasih. Ya, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak nih kepada sahabat podcast curhat yang menyaksikan acara pada malam hari ini. Kami percaya nilai-nilai yang dibagikan boleh membuat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan tetap setia untuk melayani Tuhan. Ya, sahabat podcast curhat bersama New Life, terus saksikan siaran curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.